Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ketabahan para sahabat menghadapi kesusahan dan cobaan demi agama. Kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habsyi radhiyallahu anhu dan penderitaannya. Sayyidina Bilal al-Habsyi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masyhur. Ia adalah muazzin tetap Masjid Nabawi. Pada awalnya, ia adalah seorang budak milik seorang kafir, yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian diam-diam ia memeluk Islam yang menyebabkan banyak menerima berbagai siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di atas padang pasir di siang hari yang sangat panas, di bawah terik matahari, sambil meletakkan batu besar di dadanya, sehingga Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak bisa bergerak. Lalu Umayyah bin Khalaf berkata kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, "Apakah kamu siap mati seperti ini, atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam dan kembali ke agama nenek moyang kita?" Dalam keadaan menderita seperti itu, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu hanya berkata, "Ahad, ahad, ahad." Hanya satu yang berhak disembah. Pada malam hari, Bilal radhiyallahu anhu dirantai, dicambuk terus-menerus sehingga badannya penuh luka. Esok harinya, dengan luka yang seperti itu, dijemur kembali di padang pasir yang sangat panas sehingga lukanya semakin parah. Mungkin kita sudah pernah, yang biasa pernah haji, pernah umrah, bisa melihat gimana panasnya keadaan Mekah dan Madinah. Bisa dibayangkan bagaimana menderitanya Bilal ketika dia dibaringkan di bawah terik matahari, kemudian diletakkan batu di atasnya. Namun di mulut Bilal hanya keluar kata-kata ahad, ahad, ahad. Tuannya berharap dengan siksaan itu ia akan meninggalkan Islam dan menggelepar mati. Orang yang menyiksa Sayyidina Bilal sampai keletihan sehingga perlu bergantian. Kadang-kadang Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan kadang-kadang orang lain. Setiap orang berusaha menyiksa sekuat tenaga. Namun ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat penderitaan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, dia membeli Sayyidina Bilal dan memerdekakannya. Faidah. Orang-orang musyrik menjadikan berhala sebagai sesembahan, sedangkan orang Islam mengajarkan tauhid, yaitu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah yang menyebabkan dari lisan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu terus berucap ahad, ahad. Hal itu karena hubungan dan cintanya dengan yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam cinta dunia yang palsu pun, kita melihat seseorang yang mencintai seseorang tentu akan merasa nikmat bila menyebut nama orang yang dicintainya. Begitulah Bilal, begitu cintanya kepada Allah. Ketika menyebut nama ahad, ahad, maka dia merasa nikmat dengan kata-kata itu. Kadangkala tanpa tujuan yang jelas, namanya akan disebut-sebut apabila kita mencintai sesuatu. Lalu bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan kesuksesan dunia dan akhirat?
Karena cintanya Bilal kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menyebabkan Bilal didera dengan segala siksaan. Ia diserahkan kepada anak-anak Mekah untuk diarak di lorong-lorong. Akan tetapi dari bibirnya selalu terucap kata Ahad, Ahad. Allah itu Esa, Allah itu satu. Dengan pengorbanannya itu dia mendapat kehormatan sebagai muazzin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ketika tinggal di Madinah maupun dalam perjalanan. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ia tinggal di Madinah untuk beberapa lama. Akan tetapi karena melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi di tempat yang biasa dia lihat. Sulit baginya untuk terus tinggal di Madinah karena tidak melihat lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad. Yaitu dia memilih Syam sebagai tempat medan jihad. Dia pun berangkat berjihad dan beberapa lama tidak kembali ke Madinah. Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam mimpinya itu Nabi bersabda kepadanya, "Wahai Bilal, masihkah kamu setia kepadaku? Mengapa kamu tidak pernah mensiaraiku di Madinah?" Begitu dia bangun, dia langsung pergi ke Madinah. Setibanya di Madinah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma memintanya untuk mengumandangkan azan. Bilal radhiyallahu anhu tidak dapat menolak permintaan kedua orang yang sangat dicintainya itu. Dia pun memulai azan. Tak kalah suara azan seperti pada masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di telinga penduduk kota Madinah. Madinah pun gempar. Para wanita menangis dan keluar dari rumah-rumah mereka. Dan orang-orang yang semua ditinggal di Madinah pun keluar untuk memenuhi panggilan daripada Bilal. Para wanita pun menangis dan keluar dari rumah-rumah mereka. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, ia pun kembali ke Syam. Menjelang tahun 20 Hijriah, Bilal bin Rabah meninggal dunia, wafat di Damaskus. Ini didapatkan dari kitab Usdul Ghabah. Inilah kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah yang begitu menderita. Kemudian sempat menjadi salah seorang gubernur ketika kejayaan Islam sudah tiba. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.